Cerita diawali Kafka yang ditahan markas pusat. Menurut Kapten Ashiro Mina, asalkan Kafka bisa membuktikan dirinya adalah manusia, dia bisa lolos dari hukuman mati. Akhirnya Direktur Isao Shinomiya dan pasukannya mendatangi Kafka. Dia meminta Kafka dilepaskan dari perangkat penahannya. Kafka berpikir Isao bisa diajak bicara, tetapi Isao menodongkan senjata dan langsung menembakkan beberapa peluru, namun Kafka menahan tembakan peluru dengan tangan kaiju. Isao juga dengan cepat meremas melukai perut Kafka dan mengambil darahnya untuk sampel penelitian. Menurut Isao tidak ada manusia yang dapat menahan tembakan peluru dengan tubuhnya sendiri, itu membuktikan bahwa Kafka adalah kaiju nomor 8. Tapi Kafka tak terima disebut kaiju nomor 8, dia adalah Hibino Kafka. Isao membuka senjata FS-1002 dan memakainya, ini adalah senjata khusus yang terbuat dari kaiju nomor 2. Isao akan mulai menghukum Kafka. Kafka tidak mau berubah jadi kaiju dan ingin membuktikan bahwa dirinya manusia. Tapi sekali serang saja, tangan Kafka langsung buntung terkena serangan Isao. Kafka terus ditekan dan diserang, membuatnya terpaksa merubah sebagian besar tubuhnya menjadi kaiju. Kafka hanya bisa berusaha terus menghindar sampai Isao mencapai batasnya dan tak mau melawan demi membuktikan dirinya adalah manusia. Tapi serangan yang dilancarkan Isao sangat berbahaya. Jika Kafka tidak berubah jadi kaiju, dia bisa langsung tewas. Di sisi lain Kafka ingin membuktikan dirinya adalah manusia. Kafka yang terus berkali-kali terkena serangan Isao sangat kewalahan. Dia merasakan aura Daikaiju yang berasal dari Isao. Itu adalah kaiju nomor 2 yang menghancurkan kota Sapporo tahun 1972. Isao satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata dari kaiju nomor 2 ini. Sudah beberapa kali Kafka terkena serangan Isao yang membuat tangan dan kakinya buntung. Di serangan berikutnya, Kafka bertahan dan berubah full menjadi kaiju, tapi terlihat seperti ada yang aneh dengan keadaan Kafka. Kikoru juga merasakan hal tersebut, ada yang tidak beres dengan kondisi Kafka yang berubah full jadi kaiju. Kafka tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Padahal Kafka ingin membuktikan dirinya adalah manusia dan bukanlah kaiju. Serangga kaiju yang dulu dimakan Kafka memintanya untuk membunuh Isao. Kafka yang berubah jadi kaiju benar-benar tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan mulai melancarkan serangan cepat, tapi bisa dengan mudah dihindari Isao. Isao dihajar habis-habisan. Tapi berkat perisai kaiju nomor 2 dari senjata khusus yang dipakainya, dia masih bisa bertahan. Kalau tidak, bisa saja Isao sudah tewas. Isao mengeluarkan jurus teknik tempur gaya Squadron 2. Ledakan membuat kaiju nomor 8 terluka parah di dadanya. Namun ternyata itu adalah umpan. Kaiju nomor 8 sengaja mengeluarkan intinya dan tiba-tiba ada di belakang Isao dan beregenerasi full seluruh tubuhnya. Isao dan kaiju 8 pun adu pukulan yang membuat ruangannya hancur parah. Ini adalah pertarungan dua kaiju bernomor yang melintasi waktu. Isao sangat hebat bisa mengimbangi kaiju bernomor sendirian. Tapi sejak tadi ada yang aneh, jika Isao ingin memberi hukuman mati pada Kafka, harusnya sudah dari tadi Isao melakukannya saat Kafka belum berubah jadi kaiju. Isao seperti memberi tekanan pada kaiju nomor 8 dan mengetes kekuatannya. Apakah Isao ingin memberikan kesempatan Kafka untuk hidup? Pertarungan mereka masih berlangsung sengit. Tapi sepertinya semakin lama bertarung Isao semakin melemah, ia pun terluka terkena serangan kaiju nomor 8. Kaiju nomor 8 berubah tidak seperti biasanya, garis di tubuhnya menjadi merah dan tubuhnya semakin membesar. Sangat mengerikan dan berbeda sekali dari seperti yang biasa kita lihat. Apakah ini wujud asli dari kaiju nomor 8? Serangan Isao sudah tidak mempan. Sekarang malah Isao yang benar-benar terpojok oleh kaiju nomor 8. Situasi menjadi gawat, Kafka tidak mungkin membunuh Isao yang merupakan ayahnya Kikoru di depan matanya langsung. Tapi Kikoru masih tetap bertahan ingin mempercayai Kafka. Sayangnya saat Kafka berusaha keras lepas dari belenggu kaiju nomor 8, dia malah dilahap serangga kaiju. Isao yang cuma terduduk sebetulnya sedikit berharap pada Kafka tapi sepertinya cuma sampai di sini saja. Di alam bawah sadar Kafka, ia melihat bayangan Mina yang akan selalu menunggunya.
Berkat itulah saat kaiju nomor 8 ingin menghabisi Isao, Kafka berhasil kembali sadar dan bisa mengendalikan dirinya untuk berhenti menyerang Isao dengan melukai dirinya sendiri. Kafka menegaskan kembali di hadapan Isao namanya bukanlah kaiju nomor 8, dia adalah Hibino Kafka. Kafka pun tersungkur dengan luka parah akibat serangannya sendiri.